Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya. Halo, saya Bima Rizky Pratita. Kali ini kita akan menjelaskan tentang masih tentang Linux Ubuntu ya. Administrasi Linux Ubuntu. Maaf. Oke, untuk bab-babnya ini ada konsep dasar, memahami perbedaan antar muka CLI, GUI, serta klasifikasi rilis Ubuntu LTS dan non-LTS. Yang kedua ada persiapan FVM atau Virtual Machine, satu kebutuhan sistem, instalasi Oracle VirtualBox, dan penyiapan berkas ISO installer Ubuntu. 3. Langkah instalasi, panduan step by step, setup Ubuntu server dan Ubuntu desktop pada Virtual Machine. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu ada konsep antarmuka CLI dan GUI. Untuk CLI atau Command Line Interface itu karakteristik utamanya interaksi menggunakan perintah teks tanpa elemen grafis. Untuk efisiensi resource-nya itu sangat hemat penggunaan RAM dan CPU karena tidak memuat lingkungan grafis. Penggunaan standar industri untuk pengelolaan Linux server dan otomasi script. Sedangkan GUI ini lebih ke visual dan interaktif. Karakteristiknya berbasis elemen visual seperti jendela, icon, dan navigasi kursor mouse. Kemudahannya itu sangat ramah untuk pengguna pemula dan penggunaan harian. Konsumsi resource-nya membutuhkan memori RAM dan VRAM yang jauh lebih besar. Untuk contohnya, Command Line Interface atau CLI itu adalah ini ya, Command Line Interface. Bisa kita lihat kalau di sini cuma ada tulisan, hanya ada tulisan, baris tulisan perintah ya. Kita coba menggunakannya ya, user mode min ag sudo Bimo kali. Invalid. Oke, pokoknya untuk CLI itu kita menggunakannya cuma adalah angka dan juga tulisan. Kita cuma menggunakan tulisan sebagai baris perintahnya, tidak ada grafik dan juga elemen. Sedangkan untuk GUI ini menggunakan elemen. Password. Oke, untuk GUI kita menggunakan elemen, sehingga ini lebih ramah untuk pemula ya, tidak pakai tulisan tapi langsung elemen-elemen. Oke, lanjut. Nah, perbandingan CLI dan GUI. Kita perbesar saja layarnya. 1, 2, 3. Ini. Untuk GUI itu untuk CLI itu cuma berisi perintah teks atau terminal command, tidak ada icon, jendela, dan juga navigasi mouse. Untuk penggunaan RAM CLI sendiri itu sangat ringan, lebih itu kurang dari 512 MB atau MB. Kurva pembelajaran membutuhkan hafalan sinteks perintah. Seperti tadi saya gagal ya teman-teman ya, karena saya lupa sinteksnya, jadi nggak apa-apa. Oke, untuk fokus penggunaannya CLI lebih fokus ke Linux server, cloud, dan juga remote access. Dan untuk kecepatan eksekusi ini sangat cepat dan mudah diotomasi. Untuk oke, lanjut. Untuk graphical user atau GUI itu menggunakan icon, jendela, dan navigasi mouse. Untuk penggunaan RAM-nya ini lebih berat karena ini membutuhkan lebih dari 2 GB. Tetapi untuk kurva pembelajarannya ini sangat mudah dan intuitif bagi pemula. Dan fokus penggunaannya sendiri dia lebih ke desktop, workstation, dan daily user. Dan kecepatan eksekusi tergantung responsitivitas tampilan visual. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan pelajari perbedaan antara Ubuntu LTS dan juga non-LTS. Apa sih perbedaannya? Oke, untuk LTS atau long term support ini dukungan jangka panjang ya. Kita kalau pakai LTS itu didukung pembaruan keamanan hingga 5 tahun. Siklus rilisnya ini dirilis setiap 2 tahun sekali pada bulan April. Misal 22.04,24.04. Saya nggak paham. Fokus utama ini menggunakan stabilitas tinggi untuk lingkungan produksi dan server industri. Sedangkan non-LTS itu siklus rilisnya setiap 6 bulan sekali, atau 6 bulan sekali ya. Masa dukungannya itu singkat, cuma 9 bulan saja. Dan untuk fokus utamanya ini hanya untuk wadah pengujian teknologi, kernel terbaru, dan fitur eksperimental. Yes.
Karakteristik rilis Ubuntu. Mengapa menggunakan LTS? Karena LTS paket perangkat lunak telah melakukan pengujian intensif untuk mencegah bug sistemik, mengurangi frekuensi upgrade OS utama pada server yang menampung aplikasi kritis, menjadi pilihan standar bagi sysadmin dan pengembang di seluruh dunia. Dan untuk seperti yang sudah disinggung tadi, untuk versi LTS itu didukung keamanan sampai 5 tahun ya. Oke, untuk selanjutnya adalah persiapan dan kebutuhan sistem. Kita akan langsung ke prasyarat software dan hardware. Virtualizer Oracle VirtualBox terinstall pada host Windows, macOS, dan Linux. Jadi kalau kalian menggunakan Windows atau macOS atau Linux atau yang lain itu bisa mendownload VirtualBox. Untuk berkas ISO ini ini untuk menginstal Ubuntu ya, untuk install Linux di komputer kalian itu bisa menggunakan VirtualBox agar pokoknya VirtualBox itu adalah aplikasi virtual yang belibet. Pokoknya VirtualBox itu jenis aplikasi yang bisa membuat komputer kalian tuh memiliki beberapa sistem operasi, tidak hanya satu. Sedangkan untuk mendownload sistem operasinya kalian membutuhkan file ISO. Nah, untuk fitur virtualisasi, pastikan opsi Intel VT IX atau AMD-V sudah aktif di BIOS atau UEFI kalian. Jadi kalau itu nggak aktif, virtual mesinnya virtualisasinya nggak aktif, itu kalian nggak bisa ya. Dan untuk alokasi resource, RAM minimal 2 GB dan ruang hard disk minimal 15-25 GB. Oke, lanjut. Saya mau tutorkan cara untuk mendownload VirtualBox. Caranya mudah, kalian tinggal ke Google Chrome. Nah, Google Chrome, lalu kalian ketik saja install VirtualBox. Oh iya, nggak punya kuota, astagfirullah. Nah, oke, sudah tersambung. Oke, lanjut, kita tulis tadi ya, install VirtualBox. Nah, install VirtualBox. Kalian bisa download di website aslinya www.virtual.org. Kita masuk ke websitenya dan di sini kalian bisa melihat tampilan seperti ini. Dan untuk mendownloadnya kalian ini bisa melihat di sini ya, ada banyak ini. Untuk downloadnya itu sesuaikan dengan sistem operasi kalian. Kalau kalian pakai Windows, kalian downloadnya yang ini, Windows Host. Dan untuk macOS itu kalian bisa pakai ini, macOS atau Intel Host, dan juga ada satu lagi macOS atau Apple Silicon Host. Dan ini untuk Linux Solaris Host, dan ini Solaris 11 IPS Host. Tapi karena saya sudah punya, saya tidak perlu untuk mendownloadnya. Dan untuk download file ISO sendiri, kalian bisa tulis saja download ISO Linux Ubuntu server 04. Nah, ini lagi ya. Ya sama aja teman-teman, sama aja. Jadi yang ini ya teman-teman ya, bisa di sini atau yang ini. Butuh rilis. Iya teman-teman, kayak yang ini ya, www.rilisubuntu.com. lihat yang ini LTS ya. Kita pakai yang ini aja teman-teman nih, bisa dipilih. Ini ada Ubuntu 20.04 desktop. Lalu ada ini ya, Ubuntu desktop. Ini ada server teman-teman. Untuk itunya kecil teman-teman ya, jadi ya siap-siap aja teman-teman kuota yang banyak karena itu tinggi. Kita lanjutkan ke pembahasan materi. Oke, mungkin cukup segini saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau bermanfaat bagi kalian. Saya Bima Rizky Pratita. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.